Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Wahyudi, NPM 217052966. Nama saya Dian Amelia Putri, NPM 217052932. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proposal program ketiga promosi kesehatan di tempat kerja. Saya sendiri sebagai safety officer di PT Jedak Jeduk. Saya sebagai Direktur Utama PT Jedak Jeduk. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat pagi Ibu Amel. Pagi Pak Irfan. Iya, bagaimana Ibu kabarnya Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Irfan sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu, nggak kena corona lah Bu. Karena kan di masa pandemi ini sudah mulai ganas Bu ya, tapi akhir-akhir ini sudah mulai menurun sih coronanya alhamdulillah. Semoga kita terhindar lah Bu dari wabah corona ini kan Bu, Amin. amin. Jadi kita bisa ini, pertemuannya offline, nggak melulu dengan online Bu ya? Iya. Iya betul Bu. Oke, jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan promosi kesehatan di tempat kerja. Adapun program-program yang saya ingin ajukan, yang pertama ialah program Free Day No Plate. Ya, kegiatan ini Bu berupa membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan gorengan Bu. Karena kan semua makanan yang melalui proses penggorengan dan direndam dalam minyak panas tentu sangatlah nikmat saat dimakan. Ya kan Bu? Iya, betul. Ya, betul Bu. Tapi memiliki beragam resiko Bu, seperti meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan resiko diabetes, dan lain sebagainya. Dengan itu perlu adanya program Free Day No Plate di dalam perusahaan Bu, agar dapat mencegah penyakit yang timbul akibat gorengan tersebut. Adapun program yang saya ingin ajukan Bu, yakni membuat jadwal hari larangan memakan gorengan Bu. Jadi di hari Senin boleh makan gorengan, di hari Selasa nggak boleh, Rabu boleh, dan seterusnya. Dan yang kedua ialah mengganti cara memasaknya, Bu. Jadi kita mengganti cara memasak gorengan tersebut. Iya, Bu. Jadi untuk yang di program kedua, yakni program One Day One Fruit, Bu. Ya, program satu hari satu buah ini eee, merupakan, program yang meningkatkan kita untuk selalu, rajin mengkonsumsi buah, rajin, mencemil-cemilan, bukan cemilan tentang cemilan makan makanan snack, tapi cemilannya diganti menjadi cemilan buah. Karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan kita untuk mengkonsumsi buah-buahan sejumlah 400 gram per orang setiap hari, Bu. Karena mengkonsumsi buah-buahan, dapat melancarkan buang air sebagai antioksidan, menjaga kebersihan kulit, menjadi sumber vitamin, dan lain sebagainya, Bu. Maka dari itu perusahaan PT Jedak Jeduk mengajukan program One Day One Fruit sebagai kebiasaan pola hidup sehat yang baik. Dengan cara membuat jadwal wajib memakan buah setidaknya satu buah satu hari lah Bu. Jadi satu buah jadi setiap hari, yang awalnya satu buah satu hari, kita ajukan sebagai untuk selalu setiap hari, sehingga terlaksananya memakan buah satu hari. Ya begitu Bu. Oke, di program ketiga ialah SGM, Senam Games Main. Kegiatan SGM ini merupakan termasuk pola hidup sehat yang bisa dilakukan pada perusahaan, Bu. Karena program ini merupakan upaya membudayakan hidup sehat di tempat kerja sebagai implementasi dari K3 di bidang kesehatan kerja. Kegiatan ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya ialah yang pertama kegiatan games main, kan SGM Bu. Senam games main. Yang pertama kita langsung rangkap games main. Ya, maksudnya games main ini Bu, gamenya kita bukan main game kelereng di perusahaan Bu, tapi kita main gamenya nih game yang asik lah Bu, tanpa harus keluar lapangan bisa terjalan kok gamenya. Jadi game yang hanya membutuhkan konsentrasi
Dan untuk di bagian game-game elektronik bisa dimainkan quizzes, Bu. Game quizzes. Itu kan seru juga, Bu, termasuk. Ya, Dan untuk mainnya, Bu, mainnya kita bisa mengingat masa-masa dulu, Bu. Mengingat masa-masa kita masih kecil, ya mainnya main bakiak, main balap karung, ya. Tapi nggak setiap seminggu, Bu. Kegiatannya ya setiap minggu sekali. Berarti sebulan 2 kali, gitu, Bu. Nah, tujuannya untuk menambah keberkahan perusahaan, menaiknya imun untuk pekerja, dan adik-adik yang membutuhkan, serta membagikan rezeki kepada adik-adik yang membutuhkan tersebut. Oh iya, Bu, saya belum jelaskan tadi ya yang soal adik-adik yang membutuhkan. Nah, ini nih kegiatannya bukan hanya untuk pribadi, para anggota tenaga kerja kita, tapi dia juga ditujukan kepada adik-adik yang membutuhkan. Ya, kenapa begitu? Supaya menambah keberkahan di perusahaan ini. Ketika kita di hari Jumat, di hari kebanggaan orang Islam, dan kan mayoritas para tenaga kerja ibu itu orang Islam, Bu, ya? Benar, Bu? iya betul. Nah, jadi di hari Jumat itu kita ya cari-cari pahala gitu lah, Bu. Hari Jumatnya nggak setiap hari Jumat, tapi sebulan sekali, Bu. Karena apa? Karena maksud dari 2 minggu sekali ini, 2 minggu di awal itu kita khususkan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikan rezeki kepada mereka, kita memberikan kebahagiaan kepada mereka, kita memberikan game dan main kepada mereka. Dan untuk individu perusahaan tersendiri, para tenaga kerja atau karyawan, itu game dan mainnya di hari Jumat, tapi di minggu akhir, Bu. Di minggu akhir. Bisa dipahami nggak, Bu, kira-kira, Bu? Bisa-bisa. Iya. Jadi ya 2 minggu pertama kita fokus ke adik-adik yang membutuhkan, di 2 minggu terakhir kita fokuskan kepada para tenaga kerja kita. Dan di 2 minggu terakhir ini kepada para tenaga kerja mungkin kita bisa mainkan di lapangan, bulan pertama, lapangan perusahaan. Di bulan kedua kita bisa mainkan di pantai, kayak outbound gitu, Bu. Jadi kayak nggak boring gitu. Ya, intinya kegiatan ini gunanya untuk menaikkan imun, memberikan kebahagiaan, nggak stres lah pokoknya para tenaga kerja kita. Dan kita memberikan rezeki kepada para adik-adik kita yang membutuhkan. Karena hari Jumat itu adalah hari bahagia pada orang Islam. Oke, Bu, dan yang untuk di kedua, yakni hari Sabtu, itu games yang ke-6, SGM, senam, games, main. Yang terakhir ialah senam. Nah, senam ini kegiatannya ditujukan untuk hanya khusus kepada karyawan, khusus kepada para tenaga kerja yang ada di PT perusahaan tersebut, Bu. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk kita sama menaikkan imun, dan lebih tepatnya menambah kebugaran, meningkatkan ya badan kita supaya sehat lah, Bu. Intinya begitu. Terakhir, Bu, ini, Bu, program dari saya yang saya ingin ajukan ialah yang keempat, Fitness at Work. Fitness at Work ini kita memfasilitasi tempat fitness di perusahaan untuk para pekerja, supaya para pekerja bisa berolahraga di tempat itu tanpa harus keluar dari daerah perusahaan. Tujuannya agar dapat mengurangi stres, meningkatnya kekuatan otak, terwujudnya postur dan kesehatan yang baik, serta mencegah PAK. Ya, mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Jika Ibu menyetujui atau tidak setuju, atau ada sanggahan atau masukan, silakan, Bu, dipersilahkan. Baik, Pak Irfan. Terima kasih atas penyampaian program-program yang sudah dijelaskan. Adapun pendapat saya nih, Pak, ya, mungkin bisa dilihat dari slide yang pertama, tadi tentang, maksudnya program yang pertama tadi tentang Friday No Fright. Nah, kegiatan ini sangat menarik ya, Pak, karena kegiatan ini lebih mengutamakan kita untuk tidak memakan gorengan, Pak Irfan, ya, sehingga Iya, kita benar, Bu. bisa menghindari penyakit akibat gorengan tersebut. Nah, itu kan bahaya, Pak. Nah, dengan adanya program yang Bapak buat ini, yaitu membuat jadwal hari larangan makan gorengan. Jadi kita Senin nggak boleh makan gorengan, Selasa boleh, Rabu nggak boleh, Kamis boleh, Jumat nggak boleh. Itu sangat bagus, Pak. Jadi para pekerja ini dapat meminimalisir bahaya akibat resiko tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan,
Maksudnya mengganti cara memasak itu apa ya Pak Irfan? Apanya yang diganti? Oh iya Bu, saya belum jelaskan tadi ya. Untuk mengganti cara memasak ini Bu, maksud saya kita ganti bahannya Bu. Maksudnya bukan bahan, minyaknya. Minyaknya kita ganti Bu. Mungkin bisa dipakai minyak zaitun, pokoknya minyak yang lebih bagus lah Bu. Dan maksudnya mengganti cara masak, kita bukan hanya mengganti minyaknya, tapi kita mengganti peralatannya. Mungkin lebih tepatnya kita mengganti peralatan dan mengganti minyak dan bahan lainnya gitu Bu. Peralatannya kita mencari peralatan yang modern Bu. Ya makanya modern di zaman sekarang gitulah Bu. Kan Ibu tahu ya, kalau misalkan peralatan-peralatan yang modern itu gimana. Saya kurang paham sih Bu kalau soal masak-memasak, mungkin saya bisa tanya ke asistennya nanti, yang bagus gimana. Ya mungkin itu aja Bu. Ada Oh lagi? begitu Pak Irfan ya, berarti diganti dengan minyaknya dan peralatan yang lebih modern. Ya, betul, Bu. Oke Pak Irfan, coba kita beralih ke program yang kedua, yaitu One Day One Fruit. Ya, kegiatan kedua ini bagus, 11-12 sama yang kegiatan pertama. Dia lebih mengutamakan anggotanya, para pekerja untuk sehat, ya kan? Kalau kita nggak makan gorengan, kita sehat. Kalau kita makan buah, kita tambah sehat, gitu kan Pak Irfan ya? Benar Bu. Nah, yang saya ingin pertanyakan Pak, kita kan Pak Irfan membuat program Hari Larangan Makan Gorengan. Nah, mungkin banyak dari para anggota kita atau pekerja kita itu kurang setuju. Karena apa? Karena banyak anggota kita yang suka dengan gorengan. Begitupun saya sendiri juga suka ya Pak. Nah, dengan program ini kan jadi buah itu mungkin sangat butuh, mungkin kita ini sangat butuh perundingan yang banyak ya Pak ya. Karena belum tentu para pekerja setuju. Nah, saya juga mau nanya nih Pak, kalau makan buah itu kan otomatis harganya itu lebih 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 tinggi ya dari cemilan biasa. Nah, gimana sih caranya? Mahal Bu. Ya lebih mahal. Gimana sih caranya agar kita tuh tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli buah tersebut? Oke. Untuk biaya Bu, beberapa hari yang lalu, saya punya teman Bu, punya kenalan, dia bekerja di agen buah yang murah Bu, kan agen, otomatis murah kan. Jadi ketika saya tanya ke dia, eee, perkiraan harganya berapa, 50% di harga standarnya Bu, di bawahnya. Mohon maaf, 50% di bawah harga standar buah tersebut. Sehingga ketika saya tanya, ketika harganya murah, saya minta nego lagi nih Bu, "Bisa nggak kalau nego nanti kita belinya banyak, nanti kita insya Allah jadi, pelaris lah atau enggak pelanggan setia lah," gitu. Saya nego dan akhirnya dia mau lagi turunkan harganya Bu. Jadi otomatis nggak usah difikirkan soal harga mahal atau enggaknya, karena saya akan usaha, bukan hanya usaha, tapi sudah jadi kenyataan sih Bu, karena saya sudah dapat orangnya nih Bu, sudah ada koneksi oleh teman saya. Itu sih Bu, jadi lebih murah. Oh, gitu Pak Irfan ya. Jadi kita langsung ke agennya aja ya. Iya bener Bu, dan nego-nego juga Bu. Lanjut lagi ya Pak Irfan ke program yang ketiga, yaitu SGM. Waduh, singkatannya ini sangat menarik ya Pak. Senam, games, main. Nah, kegiatan ini kan terbagi jadi dua Pak Irfan ya, ada di hari Jumat dan Sabtu. Di hari Jumat 2 minggu sekali, di hari Sabtu seminggu sekali. Nah, ini tujuannya sudah sangat bagus untuk menambah keberkahan perusahaan, meningkatkan imun untuk pekerja dan adik-adik yang membutuhkan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kegiatan ini tuh tidak mengganggu para pekerja ya Pak Irfan? Karena kan membutuhkan atau menyita waktu yang cukup lama. Lalu, apa ada sangkut pautnya atau adakah keuntungan bagi perusahaan jika kita mengajak adik-adik yang membutuhkan masuk dalam program ini? Oke, terima kasih Bu. Untuk waktu di hari Jumat, kan saya sudah buatkan 2 minggu sekali tuh Bu. Sedangkan untuk waktu pekerjaan para karyawan tuh nggak terganggu Bu. Karena saya hanya membutuhkan mungkin 4, 5 orang yang waktunya kosong,
ini 2 minggu awal di bulan pertama, misalkan di 2 minggu awal kita mungkin ke, panti asuhan atau adik-adik panti asuhan datang ke perusahaan kita dan hanya membutuhkan karyawan 4 atau 5 aja kok, Bu. Nggak semua karyawannya kita ajak, karena kan niatnya hanya membahagiakan, membuat games atau main kepada adik-adik tersebut. Dan untuk di 2 minggu akhir, itu kan fokuskan ke para internal, Bu, ya. Nah, para internal ini kita kan Jumat dalam sebulan. Sebulan sekali di hari Jumat. Dan di hari Jumat tersebut adalah hari kebahagiaan orang Islam karena mayoritas, para perusahaan kita ini orang Islam kan, Bu. Iya. Nah, jadi untuk di 2 minggu akhir ini, Bu, bukan tujuan, maksudnya, waktu tadi, Bu, ya, mohon maaf, tadi Iya. waktunya itu kita hanya pakai sekitaran 1 jam lah, Bu, 1 jam cukup, Bu. 1 jam tuh kan kita sudah bisa bermain Quizizz, bisa bermain games-games seru yang mengasah konsentrasi, main bakyak sebentar bisa kok, main-main yang seru-seru, main Engga kah, main apa kah, dalam waktu sejam tuh bisa kok, Bu. Jadi ya para pekerja tuh nggak, melulu di depan komputer lah, di depan mesin-mesin lah, gitulah, Bu. Oh iya, satu lagi, Bu, ya, tadi yang Ibu tanyakan, tentang Sangkut paut. adik-adik ini ya, Iya. apakah ada sangkut pautnya gitu, Bu, ya? Mhm. Ya, kalau ada sangkut pautnya itu sangat, Bu, sangkut pautnya itu sangat 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 bersangkut paut. Karena kalau kita ngajak orang-orang yang membutuhkan, adik-adik kita yang, masih lucu-lucu gitu mukanya kan, Bu. Jadi kita itu kayak senang gitu ada orang-orang yang kayak gitu-gitu. Kayak iman kita kayak pengen naik aja rasanya. Terus kalau kita bikin rezeki ini kan, kita pasti didoakan lah, pasti sama adik-adik itu kita minta doa bersama untuk perusahaan ini supaya maju, kita didoakan oleh adik-adik ini supaya kita selalu sehat. Kan ini kan masuk dalam program kesehatan kan, Bu. Ya, Nah, kalau kita betul. doakan anak yatim untuk kita selalu sehat, untuk kita sukses di perusahaan ini, alhamdulillah Allah itu atau Tuhan itu ya menjabahlah doa kita. Yang penting kita tulus saja melakukan kegiatan tersebut. Nggak melulu tentang uang, mahal gitu loh, Bu. Itu sih kalau masukan dari saya, Bu. Begitu Pak Irfan ya. Untuk yang hari Sabtu ini saya sudah sangat setuju. Saya no comment karena sangat bagus untuk menaikkan imun dan menjaga kesehatan. Oke, langsung ke program yang keempat ya Pak, yaitu Fitness at Work. Nah, ini sangat bagus Pak Irfan. Jadi kita nggak stres ya Pak ya. Untuk program fitness ini sangat baik karena bisa mengurangi stres karyawan, perutnya juga jadi nggak buncit-buncit amat ya Pak ya. Betul itu, Bu. Tapi tapi perusahaan ini kan sedang banyak kendala di bagian keuangan. Nah, sedangkan fitness ini membutuhkan tempat dan peralatan yang cukup mahal. Nah, jadi kira-kira solusinya tuh gimana ya Pak Irfan? Ini soal biaya sama soal tempat, Bu, ya? Ya. Ya, untuk tempat kemarin saya sudah, saya sudah lihat langsung di belakang gedung utama ini, Bu, ternyata ada tempat gudang, Bu, ya, tapi belum dijadikan gudang resmi, cuman hanya sedikit-sedikit aja barangnya. Jadi saya kepikiran, "Oh, ini bagus nih untuk dijadikan tempat fitness," karena kan masih kosong, biarpun nggak besar-besar amat, tapi bisa bisa dipakai lah, Bu. Dan untuk perlengkapannya, peralatan fitness, ini kita nggak perlu beli sih, Bu, menurut saya. Karena kan kita kan ada besi-besi tuh di belakang, banyak besi-besi. Nanti saya suruh mekanik-mekanik, para tenaga mekanik itu untuk cari besi bekas yang bisa dijadikan peralatan fitness. Contohnya ini, kayak besi, kita semenin tuh ujung-ujungnya jadi barbel tuh bisa, Bu. Terus pull up, bisa dijadikan pull up, banyak lah, Bu, yang bisa disemenkan. Kalau untuk mesin yang kayak mesin maksudnya untuk olahraga kayak lari, ada yang pakai mesin lari itu kan, Bu, olahraga Ya. saya kurang paham namanya. Ya gitulah. Itu kan kita nggak perlu lah begitu-gituan, kita bisa kok jogging sendiri di jalanan, di sekitaran perusahaan ini kita jogging, nggak harus beli lagi mesin-mesin untuk yang khusus lari di tempat itu. Itu sih menurut saya. Oh gitu ya Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan gudang yang ada di belakang gedung dan peralatannya menggunakan besi-besi bekas. Iya, benar, Bu. Ya, sangat bagus Pak Irfan.
Oke, kalau begitu, baik Pak Irfan, kalau boleh saya bahas ulang biar lebih paham penyampaian saya yang pertama. Untuk program pertama dan kedua itu kita butuh musyawarah atau perundingan bersama para pekerja di PT Jedak Jeduk. Nah, untuk yang program ketiga ini saya setuju karena itu kan tujuannya untuk meningkatkan imun. Nah, kalau yang keempat, program keempat ini saya sangat setuju Pak Irfan. Karena ini kan tujuannya untuk mengurangi stres dan postur para pekerja di perusahaan ini ya nggak buncit-buncit banget ya kan Pak Irfan ya. Nah, iya bener, Bu. Saya juga ngerasa begitu, Bu. Mungkin, saya semakin maju sih, Bu, cuman maju itu khusus perut nah, Bu. Jadi ya kayak gitulah mau diapain, Bu. Aduh, Pak Irfan ada-ada aja. Tapi emang kenyataan sih Pak Irfan. Ibu jujur betul, Bu. Oke lah, Bu, oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Kalau saya nyimpulkan ulang lagi nih, Bu, ya. Berarti program yang pertama dan kedua saya ajukan, yaitu makan buah dan nggak boleh makan gorengan itu, kita musyawarah dulu, Bu, ya. Kita Ya, cari, kita cari para tenaga kerja, kita kumpulkan lagi, kita musyawarahkan ini, kita rundingkan, sehingga hasilnya bisa mufakat ya, setuju atau tidak. iya Dan untuk betul. program ketiga saya ajukan, yaitu SGM, ini Ibu setuju ya? Alhamdulillah. Dan kegiatan fitness at work ini pasti sangatlah setuju lah Ibu, karena kan ini nggak perlu biaya yang banyak Bu ya. Iya benar. Oke, mungkin itu saja kali Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Agak mengganggu deh kayaknya ini hari ini, enggak Bu? Enggak Bu, enggak mengganggu. Ah, oke lah Bu, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan program-program kali ini. Kita tinggal next next ketemu lagi kepada para tenaga kerja. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.